Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Mahfira SPDI. Kali ini kita akan membahas soal-soal tryout, teori belajar dan pembelajaran. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan semoga kita semua lulus PPG tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Untuk soal yang pertama, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. A. Mengamati, B. Menanyakan, C. Mengumpulkan data, D. Mengasosiasikan, E. Mengkomunikasikan. Jawaban yang benar adalah C. Mengumpulkan data. Soal berikutnya, model pembelajaran yang dimulai dengan menciptakan stimulus, menyiapkan permasalahan, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi data, dan menyimpulkan dikenal dengan model A. Discovery learning, B. Project-based learning, C. CTL, D. Inquiry learning, E. STEM. Jawaban yang benar adalah A. Discovery learning. Soal berikutnya, model pembelajaran TPEC menggabungkan tiga aspek utama, yaitu A. Teknologi, pendidikan, dan kognitif, B. Teknologi, pedagogi, dan konten pengetahuan, C. Teknik, pedagogi, kognitif, D. Teknologi, pedagogi, keterampilan, E. Teknik, pendidikan, dan pengetahuan. Jawaban yang benar adalah B. Teknologi, pedagogi, dan konten pengetahuan. Soal berikutnya, metode pembelajaran yang membagi siswa dalam beberapa tim dan masing-masing anggota tim menjadi ahli, lalu membahas sesuai keahliannya disebut metode. A. NHT, B. Mind mapping, C. Jigsaw, D. Picture and picture, E. Cooperative script. Jawaban yang benar adalah C. Jigsaw. Soal berikutnya, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Pengertian belajar ini dikemukakan oleh A. Gagne, B. Jerome Bruner, C. David Ausubel, D. Edward L. Thorndike, E. John Birch Worston. Jawaban yang benar adalah D. Edward L. Thorndike. Soal berikutnya, proses pembelajaran yang logik berbasis pada fakta, data, atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran. Salah satu dapat didesain dengan model pengembangan kurikulum berbasis A. Scientific, B. Humanistik, C. Teknologi, D. Content approach, E. Social demand. Jawaban yang benar adalah A. Scientific. Soal berikutnya, kurikulum 2013 mengisyaratkan penata kelas yang memperhatikan prinsip aksesibilitas. Maksud dari prinsip aksesibilitas adalah A. Ruang kelas yang luas, B. Ruang kelas yang rapi dan bersih, C. Kelas yang memudahkan para siswa menjangkau sumber belajar yang tersedia, D. Ruang kelas yang memudahkan para siswa dapat berkomunikasi dengan para siswa lainnya, E. Ruang kelas yang nyaman sehingga para siswa dapat belajar dengan tenang. Jawaban yang benar adalah C. Kelas yang memudahkan para siswa menjangkau sumber belajar yang tersedia. Soal berikutnya, pengertian authentic assessment adalah A. Penilaian untuk mengukur keterampilan siswa, B. Penilaian yang dilakukan secara acak, C.
kegiatan penilaian kemampuan siswa yang didasarkan pada tes yang diberikan guru. D. Kegiatan penilaian ujian harian. E. Menilai kemampuan real siswa dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jawaban yang benar adalah E. Menilai kemampuan real siswa dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Soal berikutnya. Salah satu diberlakukannya kampus Merdeka Belajar adalah A. Penerimaan siswa baru sistem zonasi. B. Pertukaran guru. C. Diberlakukan kurikulum KKNI. D. Diberlakukan pembelajaran jarak jauh. E. Dihapusnya ujian nasional. Jawaban yang benar adalah E. Dihapuskannya ujian nasional. Soal berikutnya, apabila jumlah siswa lebih dari 30 orang, guru dapat men-setting ruang kelas dengan model A. Lingkaran. B. Susunan chevron. C. Formasi huruf U. D. Formasi persegi 4. E. Kelas tradisional. Jawaban yang benar adalah D. Formasi persegi 4. Soal berikutnya, apa pengertian reinforcement? A. Pemberian. B. Hukuman. C. Penghargaan. D. Pengulangan. E. Penguatan. Jawaban yang benar adalah E. Penguatan. Soal berikutnya, apa pengertian trial and error? A. Mencoba dan salah. B. Berusaha dan benar. C. Mencoba dan praktik. D. Belajar dan salah. E. Belajar dan mencoba. Jawaban yang benar adalah A. Mencoba dan salah. Soal berikutnya. Kegiatan aktivitas mental yang terjadi pada diri siswa sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungan merupakan pengertian belajar menurut A. Teori behavioristik. B. Teori humanistik. C. Teori konstruktivistik. D. Teori kognitif. E. Teori rasionalistik. Jawaban yang benar adalah D. Teori kognitif. Soal berikutnya. Memahami potensi setiap anak didik merupakan salah satu prinsip penting dalam proses pembelajaran. Hal ini seperti yang sering dikemukakan para penganut kognitivisme, mereka juga mengemukakan bahwa dalam proses pembelajaran, para guru harus memperhatikan A. Penghargaan siswa atau reward. B. Ujian tes para siswa. C. Ujian remedial yang terjadwal. D. Perkembangan bahasa siswa. E. Punishment kepada siswa yang melakukan kesalahan. Jawaban yang benar adalah D. Perkembangan bahasa siswa. Soal berikutnya. Guru melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku, seperti peta konsep, portofolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif. Aktivitas guru tersebut menggunakan pembelajaran yang berbasis A. Kognitivisme. B. Behaviorisme. C. Humanistik. D. Konstruktivisme. E. Sosial. Jawaban yang benar adalah D. Konstruktivisme. Soal berikutnya, proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru dinamakan A. Intuitif. B. Ekuilibrasi. C. Asimilasi. D. Akomodasi. E. Internalisasi. Jawaban yang benar adalah D. Akomodasi. Soal berikutnya. Vicarious learning merupakan konsep belajar dengan cara A. Mempelajari masa lalu. B. Melakukan kegiatan. C. Sesuai konsep pengetahuan. D. Langsung ke alam. E. Mengamati orang lain. Jawaban yang benar adalah E. Mengamati orang lain. Soal berikutnya, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada siswa itu sendiri sebagai manusia. Pernyataan ini merupakan pandangan belajar menurut teori A. Teori behavioristik. B.
teori humanistik, C. teori konstruktivistik, D. teori kognitif, E. teori rasionalistik. Jawaban yang benar adalah B. teori humanistik. Soal berikutnya. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, E. Kemampuan bersosialisasi. Jawaban yang benar adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Soal berikutnya. Kurikulum disajikan dari bagian-bagian menuju keseluruhan dengan menekankan pada keterampilan-keterampilan dasar dan kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada buku teks dan buku kerja. Hal ini merupakan karakteristik A. Pembelajaran humanistik, B. Pembelajaran tradisional, C. Pembelajaran konstruktivistik, D. Pembelajaran behavioristik, E. Pembelajaran sosial. Jawaban yang benar adalah B. Pembelajaran tradisional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.